anak-anakku kelas 2 yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Bu Feby percaya dan yakin bahwa anak-anak semua dalam kondisi sehat. Karena itulah yang menjadi doa kita bersama untuk tetap ada dalam keadaan sehat dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Sebelum kita belajar agama hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dalam pelajaran agama saat ini, supaya kami mengerti apa yang disampaikan oleh guru, selebihnya kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau di minggu lalu kita sudah Zoom dan belajar tentang apa itu hidup rukun, apa itu kerukunan? Kerukunan adalah suatu kondisi yang damai, suatu kondisi yang aman, yang baik, dan kondisi yang mana tidak ada kekacauan di sana. Bagaimana kita menciptakan kerukunan di dalam rumah, kita saling menghargai antara anak dan orang tua maupun kakak beradik. Hari ini kita akan belajar tentang kerukunan di sekolah. Silakan buka buku halaman 79. Buku halaman 79 bab 10 yang judulnya Kerukunan di Sekolah. Judulnya Kerukunan di Sekolah. Ya, minggu lalu kerukunan dalam keluarga, sekarang kita belajar kerukunan di sekolah. Anak-anak tentu masih ingat bagaimana kita menciptakan hidup rukun yang aman, yang damai di tahun kemarin ketika anak-anak duduk di bangku kelas 1. Kalau sekarang kan berbicara tentang kerukunan di sekolah, sedangkan anak-anak tidak sekolah, tidak ketemu dengan teman-teman yang lain. Namun coba kita lihat ketika anak-anak duduk di bangku kelas 1, bagaimana supaya bisa menciptakan keadaan yang aman, keadaan hidup rukun itu di dalam kelas atau di sekolah dengan kelas-kelas yang lain. Di dalam kelas, anak-anak mungkin tidak semua yang beragama Kristen, atau tidak semuanya berasal dari satu suku yang sama. Misalnya tidak semua berasal dari Medan, tidak semua berasal dari Betawi. Tapi di dalam kelas itu anak-anak ada yang beragama Muslim, ada juga yang beragama Katolik, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Nah, itu semua adalah perbedaan yang mana kita harus menciptakan kerukunan di dalam perbedaan itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak saling menghargai, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, maka akan tercipta kekacauan atau kerukunan. Di dalam kelas saja, dalam satu kelas saja sudah ada banyak perbedaan. Apalagi satu lingkungan sekolah dengan kelas-kelas yang lain. Nah, tentu banyak sekali perbedaan. Bagaimana supaya kita menciptakan hidup yang rukun? Kita harus saling menghargai, saling tolong-menolong, mau ajak teman belajar bersama. Dan yang kita harus tahu bahwa hidup rukun itu akan membawa kedamaian. Siapa sih yang mau hidup yang suka ribut sama orang lain? Siapa yang mau berantem sama orang lain? Tentu kita semua tidak menginginkan hal itu, karena kita ingin punya hubungan, punya satu persatuan yang saling menghargai dan suasana dalam kelas itu menjadi baik, tidak kacau, tidak gaduh. Nah, biasanya guru kelas atau wali kelasnya itu sering mengarahkan kita untuk tetap hidup damai dengan teman-teman di dalam kelas. Itulah pentingnya kita menghargai perbedaan, karena Tuhan
menciptakan perbedaan itu, misalnya berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda jenis rambut, semuanya itu adalah untuk saling melengkapi. Tuhan menciptakan kita untuk kita saling menghargai, saling menolong, dan terciptanya suatu kehidupan yang damai, yang rukun. Oke anak-anak, seperti kata firman Tuhan, ayo buka dalam Alkitab, kitab Ibrani pasal 13, kitab Ibrani dalam perjanjian baru, Ibrani pasal 13 ayat 1 mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Bu Feby ulang sekali lagi, kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, pasal 13 maaf, Ibrani pasal 13 ayat 1 mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Walaupun berbeda, kita tetap bersaudara di dalam Tuhan. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Nanti minggu depan kita akan melanjutkannya. Untuk tugas hari ini, anak-anak silakan lihat gambar pada halaman 82. Gambar pada halaman 82 nih anak-anak ada kotak di bawahnya, kotak kecil di setiap gambar itu. Anak-anak beri tanda centang pada gambar yang memperlihatkan kelas yang dalam suasana rukun. Belajar yang rukun itu yang mana nih? Kalau di kelas belajar yang rukun itu terletak pada gambar mana? Gambarnya diberikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan situasi belajar yang rukun dalam kelas. Nah, selanjutnya anak-anak lihat nomor 2. Alasan anak-anak pilihlah salah satu gambar yang menunjukkan rukun dan tidak rukun. Anak-anak mengerjakan soal nomor 2, nomor 3, alasan anak-anak memilih gambar itu, nomor 3 dan nomor 4. Nomor 5 tidak usah. Jadi hanya nomor 1 yang gambar, nomor 2 pilih salah satu gambar, nomor 3 tulis alasanmu, nomor 4 tulis pendapatmu. Pilih salah satu gambar itu anak-anak hanya menulis nomornya saja. Misalnya ini gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, pilih salah satu gambar, anak-anak hanya menulis nomornya saja, gambar nomor berapa. Begitu ya. Kalau tidak paham, bisa menghubungi Bu Feby via WA untuk menanyakannya. Tugas ini dikumpul waktunya sampai hari Senin depan. Jadi punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan tugas ini. Demikian anak-anak, jangan lupa selesai mengerjakan tugas berdoa. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.